Iya, minasan, welcome again with Mister G di sini. Spoiler 1115 sudah rilis nih dan kalian jangan terkejut dengan isinya, Rek. Maafin Mister G agak telat, Rek, karena ya kalian tahu sendiri ya kegiatan kartu break. Tapi hari ini Mister G live Wuthering Waves sih. Tunggu aja. Kenapa malah bahas yang lain ya? Oke, enjoy aja spoiler terbarunya dari One Piece, Rek. Monggo. Judul chapter 1115, Pecahan Benua. Seiring dengan berjalannya siaran Dr. Vegapunk, kita pun semakin diberitahu bagaimana sejarah asli dari dunia One Piece itu sendiri. Dan menurut Dr. Vegapunk, dunia yang mereka tinggali di era saat ini ya merupakan pecahan dari dunia yang sebelumnya. Wow. Maksud dunia yang sebelumnya di situ tuh tepatnya era sebelum Void Century. Soalnya suatu bencana alam dikatakan terjadi di era Void Century yang menyebabkan banyak hal terjadi. Sementara itu geser dikit ke bagian cover story yang akhirnya di chapter 1115 kita kembali dikasih cover story perjalanan Yamato yang mengeksplor negeri Wano Kuni. Di chapter kali ini giliran Hiyori dan Otoko yang terlihat sedang menyiapkan bento atau bekal bagi Yamato dalam perjalanannya. And now masuk ke menu utama, Rek. Dimana reaksi dari orang-orang tentang siaran Dr. Vegapunk masih menjadi salah satu yang sering diperhatikan. Gimana enggak ya? Berita yang diungkap oleh Dr. Vegapunk tentu ditangkap berbeda-beda oleh beberapa orang. Entah itu ada yang percaya, nggak percaya, ataupun bingung sama yang dimaksud oleh Dr. Vegapunk. Saking mengejutkannya berita yang diungkap oleh dokter paling jenius ini, ilmuwan lah ya, oke? Saintis ya. Nah, sekarang giliran reaksi dari beberapa orang di negeri Wano Kuni, seperti Momo, Kinemon, Otama, dan Shinobu yang sedang mendengarkan siaran Dr. Vegapunk tentang siapa itu Joy Boy. Yang mana membuat Momo beraksi cukup menarik, yaitu Joy Boy adalah seorang bajak laut seperti Luffy. Ya, mendengar reaksi itu Kinemon sendiri balik bertanya, apakah kau tahu nama Joy Boy? Sayang percakapan itu emang belum berlanjut, tapi melihat bagaimana secara sejarah ya, negeri Wano Kuni khususnya klan Kozuki kita ketahui memiliki ikatan yang erat dengan Joy Boy di masa lalu. Jadi, bukan hal yang mengherankan juga ya, kalau pada akhirnya Momo diberitahu tentang nama Joy Boy sebelumnya. Next, ada satu momen menarik lain untuk fansnya Kid. Soalnya di chapter ini Kid akhirnya comeback, Rek. Tapi wujudnya kok agak beda ya. Kalian ingat kan sama momen waktu kru topi jerami ada penirunya di Pulau Sabaudi? Ya, Demaro Black bersama kawanannya yang ditahan di penjara Angkatan Laut cabang Gifor. Sekarang mereka semua diperlihatkan sedang cosplay bajak laut Kid. Dan Demaro sendiri yang dulunya sempat menjadi Luffy, dia kali ini berubah menjadi Kapten Eustace Kid. Sebuah percakapan terdengar dari kru tiruan bajak laut Kid yang menanyakan siapa yang lebih kuat antara Kapten Kid atau Joy Boy, yang berakhir dijawab oleh Demaro dengan tentu saja Kapten Kid. Pertanyaan itu jelas gak adil ya, karena Joy Boy sendiri sudah mati. Ada-ada aja emang ide dari Odachi ini, Rek. Next, siaran dari Dr. Vegapunk bakalan berlanjut sambil kita pun dikasih lihat bagaimana Luffy, Dory, dan Brogy masih berlari dari Sain Warguri. Dr. Vegapunk lanjut bercerita. Untuk menjelaskan mengapa Joy Boy dipanggil sebagai bajak laut, pertama, aku harus berbicara terlebih dahulu tentang abad kekosongan. Aku sudah membaca sebagian kecil poneglyph, tapi poneglyph adalah bukti catatan tentang pertarungan hebat di saat abad kekosongan. Musuh dari Joy Boy di era abad kekosongan adalah mereka yang menjadi pemerintahan dunia saat ini. Baru dibongkar sampai sini ya, beberapa gorosei langsung diperlihatkan bereaksi, Rek. Mulai dari Sain Warkur yang berteriak Vegapunk, lalu Sain Mars yang menggunakan haki raja sambil berjalan di koridor dan membuat beberapa denden musik pingsan. Lanjut ya, Dr. Vegapunk terus berkata, lebih tepatnya musuh dari Joy Boy adalah 20 negara yang bersekutu yang nantinya kelak mereka yang menjadi pemerintahan dunia. Dalam kata lain, Joy Boy dan kelompoknya memang sekuat itu, Rek. Sampai-sampai musuhnya harus bersekutu dalam rangka mengalahkan mereka. Wow, di sini menarik sih. Saat Dr. Vegapunk menjelaskan tentang pertarungan Joy Boy dengan ke-20 negara yang beraliansi, siluet dari Joy Boy yang bertarung dengan beberapa raja sekaligus diperlihatkan. Hanya saja memang sejauh ini wujudnya masihlah berbentuk siluet yang kita tahu kan, siluet dari Oda Sensei itu ya gak bisa dipercaya ya, Rek. Dr. Vegapunk sendiri menjelaskan kalau dia sebenarnya gak tahu alasan asli mengapa perang itu berlangsung, tapi dia menangkap ya hal itu sebagai perang antara dua ideologi yang mana kedua pihak nantinya bisa didefinisikan
sebagai baik dan jahat. Terus masih dari siaran Dr. Vegapunk Rek, negara tempat Joy Boy lahir 900 tahun yang lalu merupakan tempat yang gak akan kalian kira pernah ada di masa lalu. Senjata yang ada di era itu bahkan gak bisa diciptakan kembali di era saat ini. Bahkan saat era ini ya memiliki aku sang jenius, gak akan bisa, Rek. Next, Momon pun harus kembali ke Pulau Egghead terlebih dahulu. Di sini, Edison yang tiba-tiba saja muncul di hadapan stasi. Dia memberitahu stasi kalau dirinya udah gak perlu lagi menjadi pelindung pulau, Rek. Karena jelas pelindung di sono gak akan berguna melawan para tetua Gorose. Alhasil mendengar hal itu ya, stasi pun berkata kepada Kaku kalau dirinya sekarang sudah tak lagi memiliki tujuan hidup semenjak kematian dari Stella. Wow. Di sisi lain, pertarungan antara Sainus Juro dengan kelompok Boni masih berlanjut, Rek. Di sana serangan dari Sainus Juro jelas menyulitkan mereka. Sampai ada satu momen yang beruntung ya, Franky sempat untuk menarik Boni sebelum terkena serangan dari Sainus Juro. Tapi apa yang gak kedebak adalah gerakan dari Gorose satu ini selanjutnya. Karena tiba-tiba dia melompat ke atas dan mengarahkan serangannya ke arah bawah Punk Records. Di mana serangannya itu tepat membebaskan para Seraphim bersama dengan agen Silverpole yang ditahan. Ya, yang awalnya keadaan cukup menguntungkan untuk aliansi Dr. Vegapunk dan Topi Jerami. Sekarang posisi seakan berubah drastis setelah terbebasnya Seraphim dan agen pemerintahan dunia lainnya. Lanjut lagi dengan siaran Dr. Vegapunk Rek. Di sana terdengar kalau Dr. Vegapunk berkata, era abad kekosongan diakhiri dengan kekalahan dari Joy Boy. Terus mau gimana pun perang itu ternyata menyisakan sesuatu yang sangat berdampak ke dunia kita saat ini. Susunannya. Ya, saat ini dunia menjadi pulau ke pulau. Lalu dengan sulitnya berlayar, orang-orang jadi hanya tinggal di suatu tempat dengan satu kultur yang ada. Hal ini memang menjadi hal yang masuk akal bagi kita yang terlahir di era saat ini. Hanya saja hal itu tak terjadi di masa lalu atau tepatnya 1000 tahun yang lalu, di mana dulunya dunia ini bisa dianggap memiliki beberapa benua, tapi karena suatu bencana alam yang terjadi di abad kekosongan, hal itu membuat dunia tenggelam karena air laut naik 200 meter ke atas permukaan. Makanya pulau-pulau yang kita tinggali saat ini hanyalah bagian-bagian dari benua di masa lalu. Dunia 1000 tahun yang lalu sekarang sudah terkubur di bawah laut tanpa seorang pun bisa menemukannya. Wow. Lebih lanjut, Dr. Vegapunk bicara, Rek. Mengapa air laut bisa meningkat di era abad kekosongan? Seseorang mungkin berpikir akan masuk akal jika itu disebabkan oleh bencana alam yang natural. Akan tetapi setelah melakukan penelitian, Dr. Vegapunk bisa mengatakan kenaikan sampai 200 meter sangat mustahil untuk terjadi dalam kurun waktu 100 tahun saja. Makanya dia berkesimpulan kalau bencana di masa lalu adalah buatan. Sampai sejauh ini tentu apa yang dikatakan Dr. Vegapunk membuat reaksi orang-orang semakin terkejut dan gak habis pikir. Namun gak berhenti sampai di sono. Dr. Vegapunk lanjut mengungkapkan kalau penyebab dari bencana buatan itu adalah apalagi kalau bukan senjata kuno. Dan senjata kuno yang membuat dunia tenggelam 800 tahun yang lalu masih ada hingga saat ini. Dan senjata itu tinggal menunggu untuk digunakan kembali saja. Wow. Sesaat setelah informasi itu diungkapin, siluet yang tak asing diperlihatkan di Marijua. Im sama yang berada di ruangan bunga bermain dengan kupu-kupu di dalam kebun ini ya. Diiringi dengan perkataan terakhir Dr. Vegapunk yang bilang dalam kata lain, perang besar di masa lalu itu masih belum berakhir. Gokil. Astaga, ini kalau kalian mau tahu ya, ini memperkuat kalau Laugh Tale itu ada di bawah laut. Makanya pemerintahan dunia gak bisa menemukannya. Pemerintahan dunia pun gak bisa mencari hartanya karena ada di bawah laut. So, see you next time. Adi Sekari Melos. Thanks everyone. Salam Adimania.